di dunia nih. Tapi banyak yang terlena dengan kehidupan dunia nih. Padahal sudah Allah ingatkan, wa mal ayatad dunya illa mata'ul khurur. Kehidupan dunia nih kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Makanya bu, kita nih nak menunggu bila kok kita nih lepas dari jasad kita, bila. Dan macam mana rupanya jurang roh kita nih pergi meninggalkan jasad kita. Inilah yang dah Ustaz kaji hari ini. Macam mana rupanya proses roh yang lepas dari jasad kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya samamu tentang roh, katakan, roh ya urusan Tuhanmu, dan sikit betul yang dikasih tahu tentangku sama kita. Makanya kalau ada yang bercakap, Ustaz, betul tidak rohnya, roh orang tua mbak yang udah meninggal yo, malam Jumat katanya jengok, iya. Ustaz, betul tidak rohnya kalau malam ke-7 balik, ya. Ustaz, betul tidak rohnya malam 40 jengok, ya. Ustaz, betul tidak rohnya malam Ramadan dari 1 sampai akhir Ramadan rohnya itu bebas, ia tidak jengok sama kita. Nenlah jawabannya sekarang kalau dengar ke ceramah nih. Betul tidak rohnya sudah balik ke alam barzah, ia permisi sama Allah, ndak touring ya, ndak tamasya ya. Ya Allah izin kejap, ngapa? Hamba nak ngelih anak hamba dulu malam Jumat neprai dulu bo. Sedap betul roh bisa cuti. Jadi yang kena empuk berhenti kena empuknya. Inilah sekarang ambil kesimpulan, karena pengetahuan roh nih sikit kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Bara' bin Ajib radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis nebo ikut sama baginda Rasulullah nak mengantarkan seorang Ansor yang meninggal pada saat itu. Sama kita dicanggang nih. Kalau ada yang meninggal maka ramai-ramailah yang mengantarkannya. Ramai yang mengantarkannya bu. Makanya kewajiban seorang muslim dengan yang muslim bu, salah satunya mengurus jenazah sampai diantarkan ke kuburannya. Makanya kalau ada orang meninggal di canggangnya bu, ada yang ngurusnya, ada yang mandikannya, padu kifayahnya, tadi kerjaga. Berdosa kita satu kampungnya. Tapi amalannya bu, pahalanya, balasannya diberikan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan ialah kadang-kadang banyak orang tendak menggunakannya. Kalau abah-abah bu cerita datang orang meninggal di cangkang nih ramai, penuh. Pokok mangga, pokok rambutan, mana kursi kosong, penuh berisi semuanya. Betul apa betul? Yang paling handal mak-mak. Bagian ada orang meninggal, dia akan masuk ke dalam rumahnya. Dipimpin sama seorang koordinatornya. Maka dipimpinlah mulai Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad. Baca Fatihah, baca Yasin, tahtim, tahlil, doa. Mayit pun diurus, dimandikan, dikafankan. Datanglah tokoh masyarakat megang mik nih kepada bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhum atau almarhumah telah dimandikan dan dikafankan. Kepada bapak ibu yang ikhlas nak ikut menyolatkan jenazah, maka segeralah mengambil wudhu. Yang abah-abah yang kerjanya tukang kembuh deh, ke belakang kata-kata ngambil wudhu. Yang mak baca tahtim sampai selesai doa keluar rumah. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa yang menyaksikan jenazahnya dan yang ikut sholat jenazah kata Rasulullah, maka baginya 1 qiraah. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah dan ikut menghantarkannya sampai kuburnya,
maka baginya 2 kirat. Maya 2 kirat ya Rasul, 2 gunung yang besar. Sayangnya mak-mak yang mendai dari awal deh, sikit betul yang ikut sholat jenazah. Betul apa betul? Insyaallah lain waktu ke muka kita ngoncanggang ngelih orang meninggal bawa telekung karena fadilahnya luar biasa besarnya. Amin. Abah-abah mudah-mudahan makin banyak yang sembahyang. Kita doa, amin. Sekarang banyak saja bu yang datang ngelih ikut sembahyang tidak rugi. Padahal dalam mazhab kita Imam Syafi'i bu, kalau paling sedikit nyembayang ke 40 orang, ikhlas karena Allah, tidak syirik kepada Allah, salah satunya dijamin Allah dikabulkan Allah doanya. Dan doanya sama, maya doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha waj'al al-jannata maswaha. Allahumma ij'al kabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kabraha hufratan min hufarin niran. Terkabul semua bu, diampunkan dosanya, dikasihani Allah, dibebaskan dari siksa kubur bu, dimasukkan ke dalam surga kelaknya bu, dan diharamkan api neraka menyentuhnya. Alangkah sedapnya kita nolong saudara kita. Amin bu. Amin bu. Iyalah kita harapkan. Tapi kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Setiap kebaikan ya Allah pasti balas kebaikannya. Tapi kebanyakan kita nih untung rugi yang kita hitung. Betul betul. Orang ilir ya kalau hidayah aja dan tidak datang. 5 orang aja datang, 5 orang aja datang. Kata Ibu Yusti. Nah, giliran orang usah kita datang. Yan kebanyakan orang kita. Betul betul. Rumah laga, motor laga, kue ya Allah. Apa melepat, mie gomok saya buat. Ada? Ya makanya perai ente masuk surga. Ngapa? Mulut cabai, mulut cakap orang saja. Betul gak betul? Riba. Kan udah pernah kita kaji ada 4 golongan wanita ahli neraka, dan salah satunya Maya puan penghibah, wanita penghibah. Ngapa Rasul kata ke wanita penghibah? Tak ada rupanya laki tukang cerita orang ada, tapi tidak sebanyak perempuan. Betul gak betul? Tak ada abah-abah pulang wirid ya bu, pulang wirid malam Jumat yo. Kalau lah bubur kacang hijaunya kurang gula, ngerepet pulang, tak ada. Nyesal kali aku di wirid malam nih. Ngapa bang? Ya Allah, mahal kali gula rupanya sekolah dek. Ngapa bang katanya juga. Ya Allah, udahlah tehnya teh manis, buburnya ya Allah. Tak ada mulut abah-abah macam yo. Tapi kalau mak-mak insyaallah wancanggang tak ada. Amin. Karena mendai kali dan semua ngaji dan semua nih. Amin. Kalau tidak ya Allah ya hati-hati. Yo yang paling banyak esok masuk neraka. Usah datang ke semalam takziah yo, pulang nah yang meninggal lo, datang. Kesian betul ya. Ngapa? Sikit betul yang datang. Awo, yalah. Makanya waktu hidupnya, on cerita ya orang 2 jam macam 2 menit. Betul gak betul? Malas sekali, wirid be malas ikut. Orang mati be malas jengok. Rasa kena. Mampus ada orang datang. Helah. Urusannya meninggal udah selesai. Nen mulut. Giliran kita esok ada. Betul betul. Usah terlena kita sama dunia nih. Makanya Ustaz kata ke jauh-jauh hari, cari kawan, cari CS, cari satu tukang isi air ulang. Usah yang 3 tukang nih. Diulangi lagi nih, beringat. Yang 3 tukang nih, tukang kompor, tukang gas, sama tukang gosok. Usah kawan nih. Kalau nyalah kayaknya, udah diam ke saja mulutnya. Nih tidak. Nyambung rasa-rasanya kalau tak cakap sama tukang gas sama tukang gosok. Ngegas saja terus. Ada lagi tersangkanya sini, ada?
Ada? Alhamdulillah, mendainya yakinlah kita. Insyaallah. Insyaallah.